zaman bergerak sesuai dengan takdir dari Tuhan. Takdir tak ada satupun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa, bersua kembali dalam kanal Hikmatologi, serial mengajak diri kita masing-masing untuk kian melembut cerdaskan hati nurani berdasar kitab suci, agama, kepercayaan yang kita yakini, tentu melandasi diri sebagai anak bangsa, warga negara dengan Pancasila adalah niscaya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tahun ini serasa lebih membahagiakan di saat kita berpuasa, karena insya Allah kelonggaran kebijakan pertalian dengan ibadah Ramadan dalam segenap rangkaiannya nyaris normal kembali 100% seperti sebelum ada ragam kebijakan-kebijakan yang bertalian dengan pandemi, endemi, plandemi, ataupun yang lainnya di dunia, bukan sekedar di Indonesia. Tentu dampaknya terasa sampai di Indonesia juga. Apa yang sebenarnya harus dilakukan bagi khususnya yang berupaya untuk menegakkan risalah Islam dengan puasanya? Secara hipotesis, kami tuturkan bahwa Ramadan itu adalah bulan dewasa. Bulan dewasa anak manusia untuk menghamba dan sangat amat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan teramat cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tulus mencintai sesama terlepas dari mazhab pemikiran apapun, suku bangsa apapun, agama dan kepercayaan apapun, bahkan Syahrul Ramadan, bulan dewasa, niscaya hamba-hamba Allah yang berupaya menjalankan kewajiban itu mencintai mereka yang ateisme, mereka yang hedonisme, mereka yang kapitalisme, mereka yang suraterisme, mereka yang menganut isme di dunia. Karena dengan menebarkan cinta sebagai seorang dewasa, maka mencintai saudara-saudaranya yang belum memiliki ketuhanan yang Maha Esa, maka mencintainya tentu berbeda dengan mereka yang sudah memiliki agama dan pertuhan Maha Esa. Kami tidak menguraikan teologi dan peradaban manusia, namun izinkanlah kami untuk mengajak diri kami masing-masing, kita masing-masing, untuk lebih dewasa menebarkan aroma makna Ramadan, bukan
bukan saja saat kita berpuasa, namun justru indahnya Ramadan itu ketika di bulan Syawal dan seterusnya sampai bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Manusia-manusia ahli ibadah Ramadan adalah manusia-manusia dewasa, cerdas, yang beradab. Tentu landasannya adalah keimanan yang menjadi ketakwaan. Kita harus mengenali proses pendewasaan itu dari sejarah anak manusia. Jika kita memahami sejarah anak manusia adalah proses yang berkelanjutan, sustainable. Apa yang berkelanjutan? Tauhid berkelanjutan, budaya berkelanjutan. Dari risalah dan budaya itulah kami simpulkan melahirkan peradaban. Jadi peradaban itu nilai luhur risalah dari masing-masing agama dan kebudayaan dipadukan dengan budaya yang ada di dalam suatu negara yang dimiliki oleh bangsa, kemudian menjadilah peradaban. Dan peradaban itu sustainable development. Allah mencontohkan tentang peradaban yang berkelanjutan itu, yakni diutusnya Nabiullah Adam alaihissalam sampai dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentu saja di tengah-tengah itu ada antara lain Nabi Sis yang mengajari bagaimana mengenalkan ilmu pengetahuan kepada Nabi Idris alaihissalam. Dan nantinya Nabi Idris akan menjadi nabi legenda di dalam basis ilmu pengetahuan. Disempurnakan basis ilmu pengetahuan sampai dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua berkelanjutan. Tidak ada satupun nabi yang mengklaim bahwa hanya akulah yang menjadi pemimpin terbaik. Jika bukan karena aku, maka tidak akan ada pembangunan ini. Sehingga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertutur bahwa sambil menunjuk, kalian lihat dinding Ka'bah itu, aku hanya salah satu batu bata di antara dinding Ka'bah itu. Dan aku sekedar melengkapi dinding batu Ka'bah itu. Rasul yang termulia, terpuji, teristimewa hanya mengatakan, aku di antara satu batu bata bangunan Ka'bah yang paripurna itu. Betapa ini mengajarkan kedewasaan kita. Dan kedewasaan ini prosesnya berulang pada saat bulan Ramadan. Mengapa dikatakan demikian? Karena imam yang membaca surah-surah di dalam Al-Quran, apalagi seperti saudara-saudara kita di daerah Magetan yang setiap hari menghatamkan Al-Quran, maka di sana salah satunya terbentang sejarah peradaban para nabi, terbentang sejarah peradaban anak manusia. Dan yang ketiga adalah kita berupaya untuk berpikir hikmatologi. Karena hikmah memang diajarkan di dalam risalah Islam. Jangan bosan mendengar surah kedua
ayat 269. Seluruh manusia diberikan hikmah oleh Allah. Namun hikmah itu bertingkat sesuai dengan makom masing-masing individu dalam takdir Allah, di mana takdir itu karena tidak diketahui dijemput oleh manusia. Ada yang manusia pembelajar di pesantren, ada manusia pembelajar di lembaga-lembaga pendidikan umum, ada manusia pembelajar di tengah masyarakat. Ketika mereka sadar bahwa dirinya harus melengkapi dengan pembelajaran, maka kian hari akan dewasa. Dan hikmatologi mengawali dari keimanan atau imanial, di mana imanial itu mewadahi seluruh risalah agama dan kepercayaan apapun, termasuk di dalamnya mereka yang ateisme, yang hedonisme, yang kapitalisme, yang liberalisme, harus jujur mengakui bahwa pemikirannya, sikap perilakunya berdasarkan isme yang dianut, sehingga tidak menyesatkan orang lain yang tidak seisme, yang tidak menganut isme itu, tetapi menganut risalah tertentu atau kitab suci tertentu di dalam agama dan kepercayaannya. Dengan demikian maka yang keempat, ketika orang dalam berpikir dan perilaku menganut asas hikmatologi, maka setiap orang adalah orang-orang yang dipimpin oleh hikmat. Dan setiap orang yang dipimpin oleh hikmat adalah kulukun ro'yin, pemimpin bagi dirinya setidaknya, pemimpin bagi keluarganya, pemimpin mungkin di tingkat RT, rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, desa, hingga sampai dengan pemimpin satu negara. Ketika semua dipimpin oleh hikmat, maka ada nilai Ramadan di dalamnya. Tetapi manakala melalaikan kepemimpinan hikmat, maka jelas puasanya itu hanya sekedar membatalkan kewajiban, dan yang diperoleh hanya lapar dan dahaga semata. Yang kelima, meneruskan semangat Ramadan adalah bagi seorang pemimpin meneruskan rencana strategis, rencana dan program yang pernah ditorehkan oleh pemimpin sebelumnya. Karena tidak ada pemimpin di dunia ini yang memulai betul-betul tidak ada sama sekali, kecuali Adam alaihissalam. Tidak ada. Semua ada contohnya. Sedangkan Adam tidak ada contohnya. Dan yang memberikan contoh adalah Allah langsung mengajarkan kepada Adam, atau Allah setelah Adam terlepas dari surga mengutus Jibril untuk mengajari Nabiullah Adam alaihissalam. Dengan demikian maka ketika kita bicara Indonesia, maka Indonesia tanpa Soekarno, artinya sebagai presiden, tidak akan ada Soeharto, tidak akan ada pengganti seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Dengan demikian maka sebagai warga bangsa yang dewasa, sampaikanlah, terutama yang ahli puasa, bahwa pembangunan yang kita nikmati sekarang itu bukan semata-mata hasil dari pembangunan lurah yang sekarang, kepala desa yang sekarang, bupati yang sekarang, wali kota yang sekarang, gubernur yang sekarang, presiden yang sekarang. Bukan. Kalau demikian, maka kita belum dewasa dalam berpuasa. Karena sesungguhnya puasa itu adalah pengendalian diri. Dan pengendalian diri itu adalah ihtisab.
menghitung, dan menghitung itu adalah kemampuan orang dewasa. Menghitung dengan adil, menghitung dengan bijak, yakni adalah menghargai siapapun yang pernah berperan di Indonesia tanpa kecuali. Jangan sampai karena ada yang sekarang kemudian yang kemarin dinistakan, yang kemarin lagi dinistakan, yang kemarin lusa lagi dinistakan. Tidak demikian cara orang dewasa. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah jangan sekelompok orang, apalagi seseorang, mengklaim bahwa tanpa saya tidak akan ada ini, tidak akan ada itu. Ketika seseorang mengklaim, sekelompok orang mengklaim bahwa itu adalah hasil dari junjunganku, itu adalah hasil dari karyaku, itu adalah hasil dari golonganku, maka orang itu tidak dewasa. Belajar, salah satu contohnya adalah Mukadimah dari karyanya Ibnu Khaldun yang legendaris, bapak sosiologi pertama di dunia, bahkan bapak filsafat sosial pertama di dunia. Kalau saya menyebutkan adalah bapak hikmatologi pada awal peradaban modern. Pemirsa, semangat ihtisab, semangat menghitung adalah semangat Ramadan. Seperti yang dilukiskan di dalam surah ke-55 ayat 5. As-samsu wal qamaru bi husban. Mentari dan rembulan itu berjalan menurut perhitungan. Dan yang mampu menghitung adalah orang dewasa. Rasulullah menegaskan, man soma ramadanan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang dengan iman, lambaran berpuasanya, kemudian penuh perhitungan, berarti ada ilmu pengetahuan untuk memahami keadaan berbangsa dan bernegara, maka orang ini akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian maka kita memelihara semangat Ramadan, semangat untuk dewasa, semangat Ramadan, semangat untuk adil dan bijaksana. Semangat Ramadan adalah semangat hikmatologi, memahami seluruh keadaan bangsa dan negara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.